Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Aulia Gita Pratiwi dengan NIM 123190089. Saya Refskin Takari dari Program Studi Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Marila Anjurnatika dengan NIM 123210081. Perkenalkan, nama saya Rio Albiansa dengan NIM akhir 123210058. Nah teman-teman semua, saat ini banjir marak sekali terjadi. Nah kami akan membahas mengenai hak dan kewajiban warga negara serta pemerintah nih dalam penanggulangan serta menyikapi bencana banjir. Untuk itu bersama rekan-rekan saya akan membahasnya bersama sesi wawancara saat ini. Oke, halo Mas. Halo, Boleh minta waktunya sebentar? boleh. Oke, boleh perkenalan dulu siapa namanya Mas? Nama saya Dimas. Oke, Mas Dimas. Nah, aku pengen tanya nih, belakangan ini kan sering terjadinya kebanjiran, khususnya di daerah Lampung. Kira-kira Masnya pernah nggak sih jadi korban banjir? Saya pernah mengalami menjadi korban banjir, itu sampai selutut pernah. Bahkan barang-barang saya sampai hanyut, nggak tahu kemana sekarang. Wah, sangat tragis ya Mas. Nah, aku pengen nanya nih, menurut Mas, apa sih hak sebagai warga negara Indonesia terkait kebanjiran ini Mas? Hak sebagai warga ini ya, menanggulangi kebanjiran gitu-gitu ya. Iya benar sekali. Menurut saya sebagai warga negara kita harus mendapatkan pelayanan yang terbaik dari pemerintah. Saya lihat banyak sekali jalan-jalan di sana drainasenya yang ada drainase tapi tidak berguna sama sekali gitu. Makanya mungkin next time-nya kalau pemerintah ingin peduli dengan warganya, buatlah drainase yang berfungsi dengan semestinya. Oke, terima kasih ya Mas. Terima kasih Mbak. Oke teman-teman semua, saat ini saya sedang bersama salah satu narasumber kita. Mungkin abangnya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu bang. Nama saya Manuel Simanjuntak, biasa dipanggil Hosea. Oke bang Hosea, nah mengenai hak dan kewajiban, saat ini kami mengambil topik banjir nih bang. Kira-kira menurut abang sendiri nih, apakah warga negara itu memiliki hak untuk menuntut ganti rugi jika terjadi kelalaian oleh pemerintah nih saat menanggulangi banjir seperti itu bang? Nah, kalau dari aku pribadi sih, kembali lagi ya, apakah sebenarnya banjir ini disebabkan oleh faktor alam atau justru faktor dari manusianya itu sendiri? Apakah justru si manusianya ini malahan yang membuang sampah sembarangan, yang mengotori sungai, yang membangun pemukiman di sekitaran bantaran sungai? Nah, hal-hal tersebut yang justru malah menyebabkan potensi banjir ini semakin besar terjadi ya Kak. Apalagi ketika luapan air sungai naik ketika hujan lagi banyak turun, itu akan meluap gitu sungainya. Dan ketika sungainya ini meluap dan warganya yang berada di sekitaran bantaran sungai ini kebanjiran dan mereka protes, nah menurut saya itu mereka itu sebenarnya tidak ada hak untuk protes karena justru mereka sendiri yang membangun rumah di sekitar bantaran sungai. Oke, baik, terima kasih Bang Hosea. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya itu balik lagi ke faktor penyebabnya ya Bang Hosea. Menurut kakak, apa itu hak dan kewajiban? Kalau menurut saya, hak itu adalah sesuatu yang mutlak yang kita miliki sejak lahir tanpa campur tangan orang lain. Kalau kewajiban sendiri itu sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Dan menurut pendapat kakak sendiri tentang kewajiban apa yang harus dilakukan masyarakat ini untuk mengupayakan agar tidak terjadinya kebanjiran yang ada di Lampung ini. Nah, kalau untuk masyarakat sendiri tidak hanya menuntut tapi juga melaksanakan kewajiban yang dimana tidak membuang sampah sembarangan. Kan kita tahu ya akibat banjir itu salah satunya pasti sampah yang menutupi drainase atau selokan yang bisa mengakibatkan banjir. Boleh perkenalan Mas? Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Randi Irawan dan saya di asal daerah saya dari Tulang Bawang Barat. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya nih Mas, untuk apa sih dampak jangka panjang yang Mas rasakan gitu terhadap banjir di lingkungan kontrakan Mas? Mas kan kontrak nih di Ya, sini ya. betul. Nah, itu apa sih Mas dampak yang sering terjadi gitu, utamanya di lingkungan Masnya lah? Kalau itu sendiri, yang pasti infrastrukturnya ya. Jadi infrastruktur itu kalau terkena banjir, itu kan bisa adanya kayak perubahan ataupun rusak ya. Dan yang pasti akibat dari banjir itu bisa mempengaruhi ekonomi dan kesehatan, terutama kesehatan ini sendiri. Kita tahu sendiri kan kalau banjir itu dari air, mungkin dari beberapa air tempat kayak pembuangan dan sebagainya, dan itu pasti ada beberapa virus atau bakteri yang bisa menjangkit sebuah penyakit gitu. Ya, sekian Mas, terima kasih Mas waktu